Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di mata kuliah bimbingan dan konseling ini kita akan belajar bersama tentang identifikasi perilaku. Kenapa sih kita harus belajar tentang identifikasi perilaku? For your information teman-teman, untuk menjadi seorang pendidik ya, untuk menjadi seorang guru nantinya, teman-teman sangat perlu sekali dibekali dengan materi tentang identifikasi perilaku, karena teman-teman mungkin lebih banyak bertemu dengan siswa-siswi ya di dalam kelas. Nah, untuk bisa memberikan materi-materi ataupun pembelajaran-pembelajaran ya di bidang mata pelajaran masing-masing. Nah, kalian perlu juga untuk bisa memahami perilaku dari siswa. Jika ada sesuatu hal yang dalam tanda petik mencurigakan ya, teman-teman bisa mengidentifikasinya, lalu teman-teman bisa berkonsultasi tentunya dengan guru BK, ataupun nantinya jika ada perilaku-perilaku yang memang kurang tepat begitu ya di saat pembelajaran, maka teman-teman juga bisa membantu mereka untuk meluruskan mungkin ya kalau ada sesuatu yang kurang tepat di dalam pembelajaran tersebut. Apa sih perilaku itu? Ada beberapa sinonim ya teman-teman yang sering sekali digunakan atau disandingkan begitu ya dengan perilaku. Ada kata aktivitas begitu, ada aksi, ada tindakan, ada perbuatan, performa, respon, dan juga reaksi dan juga reaksi. Sudah ada gambaran ya sampai di sini. Perilaku itu apa sih sebenarnya? Ya, perilaku atau sering sekali kita sebut dengan behavior ya. Ini merupakan apapun yang bisa dikatakan atau juga dilakukan oleh seseorang. Dikatakan dalam artian mungkin seseorang bercerita begitu ya kepada kita. Perilaku atau behavior ini juga merupakan suatu tindakan yang dapat diamati ya teman-teman, dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan, baik disadari maupun tidak disadari oleh seseorang atau individu itu. Dikatakan sebuah perilaku ini yang merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Ingat, jadi harus ada responnya ya terhadap stimulus tertentu. Misalnya saja stimulusnya ada tugas ya teman-teman. Responnya apa? Responnya mengerjakan tugas itu. Responnya pergi ke perpustakaan untuk mencari literatur misalnya. Stimulusnya adalah UTS atau ujian akhir begitu ya teman-teman. Responnya apa? Responnya mungkin belajar lebih ini ya, ada frekuensi yang spesifik seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Ada juga durasinya. Nah, ini yang dikatakan sebagai perilaku atau behavior. Selain itu, teman-teman, perilaku ini juga merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan juga tindakan. Ini ya yang dikatakan sebagai perilaku atau behavior, dan ini akan kita pelajari di video kali ini. Apa saja sih sebenarnya karakteristik dari perilaku ini? Yang jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman, karakteristik perilaku adalah dapat diamati dan juga digambarkan. Jadi ketika kita melihat seseorang, apa sih perilakunya? Oh, menulis di kertas misalnya begitu, atau menangis, dapat diamati ya, digambarkan. Mungkin menangisnya yang seperti apa? Apakah yang terseduh-seduh begitu? Terseduh-seduh ini seperti apa? Ini bisa digambarkan juga. Oh, dia menangisnya sambil apa ya namanya? Ginjal-ginjal, apa ya bahasa Indonesianya, ginjal-ginjal gitu ya. Jadi dia menangis sambil mungkin berteriak ya.
bisa diamati dan bisa kita gambarkan begitu teman-teman. Selain itu yang dikatakan sebagai perilaku ya, karakternya itu dapat diukur oleh individu tersebut atau orang lain. Diukurnya dengan durasi waktu tertentu, bisa juga dengan frekuensi ataupun intensitas begitu ya teman-teman. Jadi memang orang lain pun juga dapat mengamati, orang lain pun juga dapat mengukur. Misalnya berapa lama durasinya begitu ya. Dia pun juga bisa mengukur, oke, aku ini kalau makan tuh lama banget itu seberapa sih durasinya? Ini harus diukur. Jadi harus memang benar-benar yang konkret ya, yang nyata ya teman-teman. Jadi nggak bisa lama banget, banyak banget. Nah ini harus didefinisikan. Selain itu, yang dikatakan sebagai perilaku itu dapat dicatat atau direkam teman-teman. Direkam bisa diingatan begitu ya, atau bisa dalam bentuk, karena ini perilaku ya, mungkin perekamannya bisa dalam bentuk video begitu ya. Jadi dari video itu kita amati dan kita gambarkan nantinya begitu. Dan perilaku ini mempunyai dampak atau pengaruh pada lingkungan begitu teman-teman, seperti tadi ya. Jadi ketika kita mengeluarkan perilaku tertentu begitu, misalnya nangis, kalau anak nangis gitu tadi ya, atau kalau di kelas adalah misalnya ada troublemaker ya, atau anak-anak yang mungkin sukanya ramai sendiri, sukanya dia ngobrol dengan teman-teman, ngajak ngobrol gitu ya di teman samping kanan kiri depan belakang. Itu kalau zaman offline ya. Kalau online mungkin banyak hal ya yang memang malah tidak bisa kita amati teman-teman, karena kita nggak tahu nih perilaku siswa di rumah seperti apa gitu ya. Kalau offline memang kita lebih mudah untuk mengamati perilaku dari siswa, dan ini tentu ada tantangan tersendiri begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas ini tentu memiliki dampak pada lingkungan sekitar. Contohnya seperti tadi, ketika siswa ini ngajak ngobrol teman-temannya gitu ya, ya pasti ada dampaknya. Dan ini adalah sebuah stimulus ya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut, dan akhirnya guru atau teman lain memberikan respon. Bisa responnya mungkin guru ini punya perilaku ini ya, menegur, jalan untuk menegur misalnya, atau guru tersebut marah ini perilakunya yang seperti apa? Apakah mengetuk-ngetuk papan tulis begitu ya, atau berbicara gitu ya, atau langsung menegur. Nah ini perilakunya juga harus dijelaskan, dan memang harus ini tadi dapat diamati dan juga digambarkan. Marah itu kan banyak ya, ya apa perbuatannya gitu kan. Kalau hanya marahnya orang berbeda-beda. Ada yang marahnya diam gitu kan, ada yang marahnya yang langsung spontanitas dan kata-katanya sarkas, bisa saja seperti itu. Atau itu tadi mungkin mengetuk-ngetuk papan tulis, mengetuk-ngetuk meja, atau kalau zaman dulu mungkin masih sering ditemukan ya teman-teman, melempar penghapus ya, atau melempar kapur atau melempar spidol kepada si anak yang ramai itu tadi ya, atau ya punya perilaku tertentu begitu. Teman-teman semuanya, dikatakan juga perilaku ya ini harus memenuhi 3 ini. Yang pertama adalah durasinya. Durasi ini adalah panjang waktu yang dibutuhkan sebuah perilaku melakukan aksinya. Contohnya, Paijo membaca buku selama 1 jam. Ini ada durasinya ya, panjang waktu yang dibutuhkan untuk perilaku. Jadi perilakunya adalah apa? Ya, perilakunya adalah membaca buku. Durasinya, waktu yang dibutuhkan 1 jam. Dikatakan sebagai sebuah perilaku harus memenuhi ini ya, ada durasinya, ada frekuensinya juga teman-teman. Jadi frekuensi ini jumlah tindakan yang muncul di periode tertentu. Misalnya, Marni menggunakan gawai selama 10 jam dalam sehari. Perilakunya apa? Perilakunya adalah menggunakan gawai. Nah, ini ada frekuensinya 10 jam dalam sehari.
biasanya juga ada intensitas atau kekuatannya teman-teman. Jadi ini merupakan upaya fisik atau energi yang dilibatkan untuk melakukan perilaku tersebut. Contohnya, Jono memiliki genggaman yang kuat saat bersalaman gitu ya. Jadi ada intensitasnya, ada kekuatannya, ada tinggi rendahnya begitu teman-teman semuanya. Kalau ngomongin soal perilaku, teman-teman, ada dua bentuk ya perilaku yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perilaku overt behavior ya. Jadi yang pertama ini perilaku yang dapat diamati dan direkam orang lain yang tidak melakukannya. Jadi kita sebagai observer ya teman-teman, kita bisa melihat perilaku-perilaku tertentu dari siswa kita. Contohnya berjalan ya, berbicara, melempar bola, menangkap bola, ini kan mereka bisa melakukannya secara nyata ya. Dan kita bisa mengamati, kita bisa merekam perilaku-perilaku tersebut. Berbeda dengan yang berikutnya nih, ada covert behavior. Covert behavior ini merupakan respon seseorang ya, karena tadi perilaku kan respon dari seseorang ya. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup, sehingga tidak bisa langsung diamati oleh orang lain teman-teman. Jadi berbeda ya dengan overt ya. Kalau yang covert ini lebih tertutup begitu. Jadi kita nggak bisa mengamati secara langsung apa perilakunya. Contohnya ketika seseorang ini mau mungkin lomba gitu ya teman-teman. Nah, dia ini memperlihatkan sikap gugup. Ini gugup ini dikatakan sebagai sebuah covert behavior. Tapi kita sebenarnya bisa kita amati lagi ya teman-teman untuk overt behaviornya. Misalnya kalau orang gugup, orang cemas itu sebenarnya kalau kita amati lagi itu dia mengeluarkan perilaku-perilaku yang dalam tanda petik aneh gitu ya. Contohnya bisa saja dia gigit-gigit jari gitu, bisa saja dia berjalan mondar-mandir begitu, bisa saja dia perilakunya adalah ketika dia duduk dia menggoyang-goyangkan kaki ya. Terus kalau tidak dia memainkan handphonenya, tapi sebenarnya ya dia hanya scroll saja. Itu tanda mungkin dia gugup atau cemas itu tadi. Bisa saja dia sering ke kamar mandi ya, bolak-balik ke kamar mandi. Nah, ini adalah covert behaviornya gugup, cemas itu tadi ya teman-teman. Jadi sebuah perilaku yang terselubung begitu, sebuah perilaku yang ya tidak bisa kita amati secara langsung ya. Tapi kalau si overt behavior ini adalah perilaku yang memang bisa kita amati secara langsung, seperti yang sudah saya sebutkan itu tadi. Coba silahkan kalian perhatikan ya teman-teman, ada dua kasus ya, ada dua contoh. Yang pertama adalah Randy ingin mendapatkan nilai A. Yang kedua, Elsa menurunkan berat badannya. Ya, jadi ada dua, Randy ingin mendapatkan nilai A, dan yang kedua, Elsa menurunkan berat badannya. Teman-teman semuanya, apakah keduanya termasuk perilaku? Coba dibayangkan ya, dan direnungkan. Randy ingin mendapatkan nilai A. Terus ada yang kedua, Elsa menurunkan berat badannya. Kira-kira contoh yang pertama, Randy ingin mendapat nilai A, dan yang kedua, Elsa menurunkan berat badannya. Apakah ini termasuk perilaku? Bisa kita golongkan sebagai perilaku? Kira-kira gimana? Iya teman-teman, keduanya ini bukan merupakan perilaku. Keduanya adalah produk perilaku. Kok bisa Bu Novi? Ya nanti akan Bu Novi sampaikan. Jadi
Kira-kira kalau dari dua contoh tadi ya teman-teman, saya akan kembali lagi. Randy ingin mendapatkan nilai A, Elsa menurunkan berat badannya. Keduanya adalah produk dari perilaku. Kira-kira perilaku apa yang dapat menghasilkan dua produk tersebut? Apa produknya? Produknya adalah mendapatkan nilai A, dan produk berikutnya adalah turun berat badan, itu tadi ya. Jadi keduanya bukan merupakan perilaku, sebuah perilaku teman-teman, tapi itu adalah produk dari perilaku. Jadi perilaku pasti akan menghasilkan sebuah produk hasil begitu ya dari perilaku tersebut. Lalu perilakunya apa? Nah ini ya, contoh yang pertama, kalau kita tadi ngomongin soal mendapatkan nilai A ya, perilakunya belajar, membaca buku misalnya ya, atau datang ke perpustakaan dengan durasi, frekuensi, dan intensitas tertentu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang dimensi dari perilaku. Contoh yang kedua tentang menurunkan berat badan ya. Perilakunya apa? Perilakunya berolahraga, perilakunya makan, misalnya saja makan dengan makanan yang bergizi ya, tentunya dengan durasi, frekuensi, dan juga intensitas tertentu. Nah ini yang baru dikatakan sebagai perilaku. Produknya adalah si Elsa dapat turun berat badannya dan si Randy dapat nilai A di mata pelajaran tertentu, misalnya begitu. Ingat, sudah dapat ini ya, sudah bisa membedakan ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kira-kira apa sih yang belum kalian pahami? Silahkan teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya, atau silahkan teman-teman tanya di grup WhatsApp masing-masing kelas. Kita akan berdiskusi lebih lengkap di WhatsApp grup masing-masing kelas. Dan mari kita belajar dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara belajarnya nanti akan saya sampaikan di kelas masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan kita pelajari di video kali ini tentang identifikasi perilaku, membedakan mana perilaku, mana yang bukan perilaku, bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.